Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Mailan Indriani dan PM 234111053 dari kelas manajemen 23A. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah pengantar manajemen, yaitu sumber daya manusia. Yang sumber daya manusia. Sumber daya manusia ialah pendekatan strategi serta berhubungan untuk mengelola aset paling berharga milik perusahaan, yaitu orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan, baik secara individu maupun tim, dalam rangka memberikan sumbangan untuk mencapai visi perusahaan. Sumber daya manusia ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan perekrutan, pelatihan pengembangan karir, karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Selanjutnya yaitu ada fungsi-fungsi sumber daya manusia. Yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses pengkajian kebutuhan sumber daya manusia secara sistematis untuk memastikan bahwa sejumlah karyawan yang dibutuhkan dan sesuai dengan persyaratan keahlian yang telah ditentukan dan tersedia pada saat diperlukan. Fungsi perencanaan sumber daya manusia atau SDM meliputi beberapa kegiatan, di antaranya analisis jabatan dalam perusahaan untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, serta kemampuan yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Proses pengangkatan dan pemberhentian atau staffing sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ini meliputi yang pertama yaitu rekrutmen calon pelamar pekerjaan. Yang kedua, seleksi calon pekerja atau karyawan yang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan perusahaan. Yang ketiga yaitu mengadakan proses pemutusan hubungan kerja dengan baik kepada karyawan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengupahan tunjangan. Upah kepada karyawan dikatakan berhasil jika didasarkan pada keadilan dan kewajaran. Yang pertama yaitu keseimbangan antara upah yang dibayarkan dengan pekerjaan yang berbeda dalam satu perusahaan. Yang kedua yaitu pembayaran upah yang adil dan wajar kepada karyawan atau pegawai yang berada dalam jabatan yang benar-benar sama dalam satu perusahaan. Keempat yaitu penilaian kinerja, pengembangan karir. Fungsi ini dilakukan setelah karyawan atau pegawai bekerja dalam sebuah perusahaan. Tidak hanya penilaian positif, perusahaan juga menganalisis apabila kinerja karyawan atau pegawai yang negatif. Fungsi penilaian kerja ini meliputi yang pertama yaitu penilaian dan evaluasi kerja karyawan atau pegawai. Yang kedua yaitu analisis serta pemberian dorongan kinerja karyawan atau pegawai. Yang ketiga yaitu pemberian bantuan untuk karyawan atau pegawai dalam rangka pengembangan karir. Selanjutnya yang terakhir yaitu pelatihan dan pengembangan. Perusahaan dapat melatih karyawannya serta mengembangkan melalui prosedur formal maupun informal. Prosedur formal biasanya dilakukan dengan pengenalan jabatan baru atau sebagai alat untuk mengikuti perubahan secara teknologis. Sedangkan prosedur informal bisa berlangsung di tempat kerja dan diadministrasikan oleh karyawan yang senior. Adapun tujuan sumber daya manusia diantaranya yang pertama yaitu mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi sistem insentif, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua yaitu mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan atau pegawai adalah stakeholder dalam perusahaan yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Manfaat sumber daya manusia. Yang pertama yaitu perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia atau SDM yang sudah ada secara baik. Manajer sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan perlu memperhatikan kelebihan serta kekurangan
yang dimiliki perusahaan, seperti jumlah karyawan yang tersedia, masa kerja masing-masing, pengetahuan serta skills yang dimiliki, bakat yang perlu dikembangkan, serta minat karyawan yang bersangkutan. Selanjutnya yang kedua, produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM yang baik tentu akan proporsionalitas dalam penempatan formasi karyawan. Terlalu banyak karyawan juga tidak baik untuk perusahaan dan bisa berdampak penurunan semangat karyawan. Kekurangan karyawan juga tidak baik untuk perusahaan, akan mengakibatkan pekerjaan terhambat. Jadi harus tepat. Yang terakhir yaitu penelitian. Sebelum melakukan perencanaan, maka diperlukan penelitian, termasuk penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia. Hal ini dilakukan guna mendapatkan gambaran serta keterangan yang akurat untuk menjadi landasan dalam aktivitas manajemen sumber daya manusia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.